Minasang, pada bab 22 ini kita akan belajar mengenai keterangan kata benda. Cara menerangkan kata benda sudah dipelajari pada bab 2 dan bab 8. Di antaranya, Mirasang no uchi, rumah saudara Miller. Lalu, Atarashi uchi, rumah yang baru. Kirei na uchi, rumah yang indah. Dalam bahasa Jepang, baik kata, frase maupun kalimat yang menerangkan selalu terletak di depan kata yang diterangkan. Dalam pelajaran 22 ini, kita akan belajar cara menerangkan kata benda selain dari contoh tadi. Yang pertama, keterangan kata benda oleh anak kalimat. Anak kalimat yang menerangkan adalah bentuk biasa pada waktu anak kalimat yang predikatnya kata sifat na atau da menjadi na. Pada waktu predikatnya kata benda da menjadi no. Perhatikan baik-baik. Kyoto e iku hito. Kyoto e iku hito, orang yang pergi ke Kyoto. Kyoto e ikanai hito. Kyoto e ikanai hito, orang yang tidak pergi ke Kyoto. Kyoto e itta hito, orang yang sudah pergi ke Kyoto. Kyoto e ikanakatta hito, orang yang tidak pergi ke Kyoto, lampau. Sei ga takaku te kami ga kuroi hito. Sei ga takaku te kami ga kuroi hito, orang yang tinggi dan rambutnya hitam. Shinsetsu de kirei na hito. Shinsetsu de kirei na hito, orang yang ramah dan cantik. 65 sai no hito. 65 sai no hito, orang yang umurnya 65 tahun. Berikutnya minasang, kata benda apapun yang termasuk dalam unsur kalimat dapat dilekatkan atau diletakkan dari belakang sehingga menjadi diterangkan oleh kalimat dasar. Contohnya, watashi wa senshu eiga o mimashita. Watashi wa senshu eiga o mimashita. Menjadi, watashi ga senshu mita eiga. Watashi ga senshu mita eiga. Film yang saya tonton minggu lalu. Yang kedua, Wan-san wa byouin de hataraite imasu. Wan-san wa byouin de hataraite imasu. Saudara Wang bekerja di rumah sakit. Menjadi, Wan-san ga hataraite iru byouin. Wan-san ga hataraite iru byouin, rumah sakit tempat saudara Wang bekerja. Berikutnya, watashi wa ashita tomodachi ni aimasu. Watashi wa ashita tomodachi ni aimasu, saya bertemu dengan teman besok. Menjadi, watashi ga ashita au tomodachi. Watashi ga ashita au tomodachi, teman yang akan saya temui besok. Pada waktu kata-kata yang digarisbawahi pada kalimat tadi menjadi kata yang diterangkan, maka partikel yang mengikuti kata benda tersebut tidak perlu. Minasang, kata benda yang diterangkan oleh anak kalimat misalnya Mirasang ga sundeita uchi. Mirasang ga sundeita uchi. Dalam contoh kalimat ini dapat menjadi subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain dalam bermacam-macam pola kalimat. Kore wa Mirasang ga sundeita uchi desu. Kore wa Mirasang ga sundeita uchi desu. Ini adalah rumah di mana saudara Miller tinggal dahulu. Mirasang ga sundeita uchi wa furui desu. Mirasang ga sundeita uchi wa furui desu. Rumah di mana saudara Miller tinggal dahulu sudah tua. Mirasang ga sundeita uchi o kaimashita. Mirasang ga sundeita uchi o kaimashita. Saya membeli rumah di mana saudara Miller tinggal dahulu. Watashi wa Mirasang ga sundeita uchi ga suki desu. Watashi wa Mirasang ga sundeita uchi ga suki desu. Saya menyukai rumah di mana saudara Miller pernah tinggal. Mirasang ga sundeita uchi ni neko ga imashita. Mirasang ga sundeita uchi ni neko ga imashita. Ada seekor kucing di rumah di mana saudara Miller pernah tinggal. Mirasang ga sundeita uchi e itta koto ga arimasu. Mirasang ga sundeita uchi e itta koto ga arimasu.
Saya pernah ke rumah saudara Miller tinggal dahulu. Minasang perhatikan contoh percakapan berikut ini. Senshu katta hon wa doko ni arimasu ka? Tsukue no ue ni arimasu yo. Ah, so desu ka? Domo. Asang berkata dan bertanya, di manakah buku yang dibeli minggu lalu? Besa mengatakan, tsukue no ue ni arimasu yo. Ada di atas meja. Ah, so desu ka? Domo. Baik, A mengucapkan terima kasih. Contoh percakapan berikutnya. Hito wa donata desu ka? Dono hito desu ka? Akai seta o kiteiru hito desu. Ah, Sato-san desu yo. Asang berkata, kalau orang yang ada di sana siapa? Dia bertanya dengan bentuk halus. Hito wa donata desu ka? Donata desu ka? Lalu Besa mengatakan dono hito desu ka? Yang mana? Akai seta o kiteiru hito desu. Orang yang menggunakan sweater berwarna merah. Ah, Sato-san desu yo. Oh, itu Sato-san. Bagaimana minasang? Mudah bukan? Baik, berikutnya minasang, ada pola kalimat kata benda ga untuk menunjukkan subjek dari anak kalimat yang menerangkan tidak dipakai partikel wa, melainkan partikel ga. Contohnya, Mirasang wa keki o chukurimashita. Mirasang wa keki o chukurimashita. Saudara Miller membuat kue. Menjadi, kore wa mirasang ga chukutta keki desu. Kore wa mirasang ga chukutta keki desu. Ini adalah kue yang saudara Miller buat. Contoh yang kedua, watashi wa Karina-san ga kaita e ga suki desu. Watashi wa Karina-san ga kaita e ga suki desu. Saya suka gambar yang saudari Karina lukis. Minasang, kita akan belajar pola kalimat kata kerja bentuk kamus jikang yakusoku yoji. Pada saat menunjukkan waktu melakukan sesuatu hal, kata kerja bentuk kamus yang menunjukkan perbuatan tersebut diletakkan sebelum kata jikang. Seperti contoh berikut ini. Watashi wa asa gohan o taberu jikang ga arimasen. Watashi wa asa gohan o taberu jikang ga arimasen. Saya tidak ada waktu makan pagi. Selain itu, dapat digunakan contoh seperti berikut ini dengan menggunakan kata kerja bentuk kamus yang isinya menunjukkan janji atau urusan. Watashi wa tomodachi to eiga o miru yakusoku ga arimasu. Watashi wa tomodachi to eiga o miru yakusoku ga arimasu. Saya ada janji pergi menonton film dengan teman. Contoh berikutnya, Kyou wa shiyaku shou e iku yoji ga arimasu. Kyou wa shiyaku shou e iku yoji ga arimasu. Saya ada urusan pergi ke kantor wali kota hari ini. Demikian minasang untuk pembahasan pola kalimat pada bab 22. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang wa daini juni ka no benkyou wa owarimashita. Dou desu ka? Nihongo wa yasashii desu ne. Gambatte benkyou shimashou. Ja mata. Sampai jumpa.